Hai sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, Karena baik itu semuanya. selalu doa yang kami harapkan, yang Ya, kami panjatkan agar kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Beberapa saat yang lalu kita di Bung Edi Official Channel telah membahas tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan ya. mhm. Dan itu luar biasa. Gimana sih rasanya kalau menikah, Bung Edi? Wah, bagi Anda yang belum menikah, mungkin juga akan penasaran nih, seperti apa sih pernikahan? Tentu saja sangat bahagia ya, sangat senang sekali, dan juga mungkin ini yang akan ditunggu oleh setiap pasangan dari Anda ya, yang sedang berpacaran gitu ya, untuk segera menikah. Gitu kan. Rencanakan saja dan gapai saja harapan-harapan itu ya segera mungkin, karena juga itu akan mempercepat lebih lagi nantinya untuk merasakan apa yang juga saya rasakan, kebahagiaan ya bersama pasangan Anda gitu, untuk menjalani kehidupan yang baru gitu. Ya, jadi pernikahan itu adalah gerbang menuju kebahagiaan ya. Mhm. Tapi bukan berakhir di situ ya. Kadang-kadang kan sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan ada banyak tantangan yang dihadapi ini ya. Hmm. Pasangan selama masa pacaran. Ya mungkin dalam pencarian pasangan itu kadang-kadang ada banyak sekali eh, hal-hal suka duka lah seperti itu ya. Ya. Kadang-kadang juga ada tragedi juga gitu yang membuat kita harus patah hati dan lain sebagainya Hmm. ya. Ya. Kemudian juga kadang juga ada tantangan yang datang dari nggak tahu itu dari mantan pacar, dari teman-teman ya kan, Mhm. dari mana Tantangannya lagi, dari ya, orang dari tua orang juga tua, kadang-kadang yang nggak setuju. Kemudian ya dari teman-teman juga ya, ya, betul. kemudian juga dari diri sendiri, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran untuk membina suatu hubungan, apalagi nanti serius ke jenjang pernikahan ya. Itu Mhm. adalah bagian dari proses pendewasaan diri kita yang memang kadang-kadang ada banyak yang membuat sempet galau gitu Ya. ya. Dan akhirnya ketika kita mantap untuk memilih dan masuk ke jenjang pernikahan itu adalah hari yang sangat membahagiakan. Ya, bahkan juga keluarga Anda juga pasti bahagia ikut bersama-sama, teman-teman Anda juga bahagia nanti ya ketika Anda merayakan pernikahan, berkumpul bersama untuk merayakan pernikahan Anda. Ya. Dan banyak orang kadang-kadang mengatakan akhirnya ya, akhirnya kamu Akhirnya, menikah juga seperti itu ya. ya, Selamat ya. Bahagia ya seperti itu. Jadi ya, ini bukan kisah Cinderella ya yang mhm, akhirnya istilahnya seorang putri yang bertemu dengan pangeran terus berakhir bahagia selamanya ya. Itu mhm, memang tujuannya nantinya kita akan bahas. Tapi sebenarnya ketika kita memasuki jenjang pernikahan itu kehidupan baru dimulai. ya. Ya, Jadi mungkin akan ada tantangan yang sama juga sewaktu Anda sebelum menikah ya, tapi Anda juga akan mendapatkan tantangan juga sewaktu Anda bersatu dengan pasangan Anda dalam rumah, dalam menjalin kehidupan Anda bersama-sama. Tapi ada lebihnya nih kalau untuk pasangan, kalau sudah berpasangan menikah gitu ya. Antara lain, kita dibantu oleh partner hidup kita. Ketika contoh misalkan saya mendapatkan masalah nih, saya curhat dengan istri saya, waduh ini pekerjaan kantor seperti ini, waduh ini bos saya harus saya begini melakukan sesuatu yang mungkin itu akan berat. Nah, kadang-kadang pasangan kita juga mendukung dalam saat itu. Itu contohnya ya seperti itu. iya. Jadi uh, pernikahan itu adalah awal ya, awal kita menjalani kehidupan baru kita bersama pasangan ya. Kalau dulu kan sendiri-sendiri ya, istilahnya Mhm. seperti itu ya. Jadi decision makernya kita sendiri gitu seperti itu. Tapi ketika kita menikah, kita akan mengambil setiap keputusan itu bersama. Sama. Ya, Bayangkan kalau kita bekerja dengan satu brain kita, pemikiran kita,
mungkin tidak lengkap ya. Tapi ketika dua Bryans ini bersatu dengan kekuatan yang lebih kuat lagi, karena ada dua pemikiran yang bisa mendukung untuk mencapai sebuah tujuan, menyelesaikan segala sesuatu bersama. Ya, kadangkala ketika kita tidak berpikir, saya sendiri tidak memikirkan, istri saya berpikir, oh ini ya memang harus begitu. Oh iya betul, seperti itu contohnya. Ya, Saling mendukung dalam mengambil sebuah keputusan juga. ya. Jadi keputusan bersama ya itu adalah yang terbaik dilakukan dalam sebuah pernikahan ya antara pasangan kita. Kemudian juga selain keputusan bersama, tentu saja juga kelebihannya ya setelah kita menikah itu lebih saling mendukung lah ya gitu ya, karena biasanya kan untuk sesuatu hal itu kan kita sendiri gitu ya, apa-apa sendiri. Nah ini sekarang berdua, jadi dua kekuatan disatukan, pastinya lebih sempurna lah harusnya. iya. Ya, karena memang di situ nanti ada sebuah perbandingan, ada sebuah masukan yang tadinya masukannya cuma satu atau dua, ini bukan jadi digandakan. Ya, masukannya mungkin ya seperti itu. Ya, jadi solusi-solusi kekuatan dari pihak suami dan kekuatan dari pihak istri ketika itu disatukan itu akan luar biasa hasilnya ya. Bukan hanya akan memberikan spirit spirit tapi juga keberhasilan gitu ya pastinya dalam setiap langkah yang akan diambil, karena tadi saling menguatkan tadi ya. Karena dalam kehidupan nggak menutup kemungkinan seringkali kita menghadapi tantangan, seringkali kita menghadapi masalah dan lain sebagainya. Nah kalau kita sendirian kan seringkali down gitu ya, tapi ketika kita berdua kita ada yang menguatkan gitu, ada yang menolong kita untuk bangkit lagi gitu, seperti itu. Membantu ya. Jadi emang itu bedanya ya menikah dan sewaktu kita hidup sendiri. Karena saya yakin pasangan itu akan memberikan yang terbaik, karena memang menjalaninya dua-duanya itu yang akan dirasakan ya, bukan hanya saya saja tetapi istri pun nanti akan merasakan juga nih nanti dampaknya dari apa yang kita mungkin bahas, apa yang mungkin kita cari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dalam pernikahan, dalam keluarga. Ya, jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah ya, seorang pria, dia akan bersatu dengan istrinya ya, dan mereka membentuk keluarga baru ya, seperti itu. Dan karena memang mereka menjadi satu, maka harus saling mempedulikan tadi ya, karena hidupnya bukan lagi hidupnya sendiri gitu ya, tapi hidup bersama. Ya, hidup bersama. Jadi dua insan ya, maksudnya suami dan istri itu untuk mencapai tujuan bersama. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang berbeda, ya tentu saja karena memang pemikiran kita berbeda, tetapi yang paling penting di sini adalah lihat tujuannya apa, untuk mencapai apa gitu ya. Kadang-kadang memang ada beberapa dari kita juga, wah ini satu pikiran nih, satu hati, kadang-kadang seperti itu, sehingga mungkin itu juga yang akan mendukung dan mensupport dari apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Iya. Bukan lagi dua tapi satu. Jadi menyatukan dua hal ini ya. Pemikiran kita, perasaan kita, apapun gitu ya, sehingga kita bisa menjadi sehati, sepikir, dan itu luar biasa. Kalau sehati sepikir kan lancar-lancar aja ya nanti ke depannya. Ya, jadi enak. Itu yang memang harus kita berusaha lakukan dalam kehidupan pernikahan kita ya, sepanjang kehidupan pernikahan kita. Penting untuk sekali lagi selalu menjadi sehati dan sepikir, seperti itu. Karena persatuan dalam sebuah pernikahan itu bukan hanya idaman ya, bukan hanya sesuatu yang kita harapkan, tapi sebenarnya itu keharusan mutlak. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita harus menjalin persatuan dalam pernikahan itu sendiri. Ya, itu yang akan membantu kita merasakan senang ya, sukacita ya dalam menjalani kehidupan kita. Ya,
namanya juga persatuan. Persatuan itu berarti menyatukan dari perbedaan. Ya, namanya persatuan itu berarti menyatukan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, jadi penting bagi setiap dari kita sebagai pasangan itu untuk selalu berusaha mempersatukan visi dan misi kita. Ya, jadi bukan justru memperuncing masalah gitu ya, atau membuat sesuatu yang tadinya nggak masalah jadi masalah, bukan seperti itu ya. Tapi justru membuat segala sesuatunya lebih nyaman ya, untuk kebersamaan kita, untuk kebahagiaan kita, seperti itu. Ya, dan ingat, perpecahan itu adalah hanya karena ada keegoisan. Ya, jadi di sini itu ketika kita mempersatukan, belajar antara suami dan istri dipersatukan di sepanjang kehidupan Anda, belajar terus, itu yang akan membantu kita menjadi lebih baik. Sifat kita, kepribadian kita menjadi tidak lebih egois, ya. Kita akan menjadi lebih mementingkan kebersamaan daripada kepentingan sendiri, dan yang akan memberikan kedamaian, kenyamanan hidup, yaitu kebersamaan itu tadi, bukan keegoisan. Oh, ini punyamu ya punyamu, ini punyaku ya punyaku, gitu kan. Nanti akan ada peribahasa seperti itu ya. Ya, jadi ingat kata-kata yang luar biasa ini, ketika kasih itu diutamakan, ego itu akan memudar. Tapi ketika ego yang diutamakan, kasih itu akan memudar. Ya, jadi makanya ketika kita menikah itu adalah kesempatan yang luar biasa kita untuk menjadi lebih dewasa ya, untuk tidak lagi egois gitu ya, karena bukan kita sendiri lagi gitu ya, tapi ada pasangan kita. Dan nanti ketika sudah mulai ada anak-anak, itu bukan lagi itu ya, dengan orang tua saja, tapi keluarga itu yang utama, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau udah punya anak, kita tentu saja lebih kepada bukan hanya diri saya atau mungkin hanya untuk istri saya, tetapi bersama anak-anak juga. Ini akan menjadi lebih tujuan yang lebih bersama lagi nanti ya, yang lebih besar lagi ya, dibanding kita mungkin hanya waktu sudah menikah kita hanya tinggal berdua. Nanti setelah punya momongan, kita udah punya pikiran lagi nih untuk anak kita gitu ya, pikirannya seperti itu. Iya, jadi seperti yang kami bilang tadi ya, bahwa kalau ingin bahagia, kalau ingin selalu merasakan damai dalam kehidupan, persatuan itu mutlak ya, bukan idaman, tapi mutlak, keharusan yang harus memang kita perjuangkan ya, persatuan dalam rumah tangga kita, persatuan kita sebagai pasangan untuk menentukan visi dan misi kehidupan kita. Mau dibawa kemana nih ya, bahtera rumah tangga kita gitu ya. Kapal keluarga kita mau dibawa kemana nih arah anginnya gitu kan. Tentu kan kita sebagai nakoda di sini juga ingin mencapai sebuah tujuan ya, kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga. Dan ingat bahwa untuk mencapai seperti itu tadi mesti ada kebersamaan ya. Dan kemudian kita juga tidak harus selalu memiliki fokus ya, oh yang penting kita mah yang dicari kekayaan. Nah itu dia, kita masalah kekayaan tolong juga di nomor sekian gitu. Tapi yang paling penting adalah kedamaian kehidupan Anda bersama istri Anda, bersama suami Anda, bersama keluarga dan anak-anak Anda. Iya, jadi walaupun dunia semakin modern ya, dan uang itu sangat-sangat penting gitu ya, tapi itu bukan yang utama gitu ya. Jadi istilahnya kita bekerja untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, tapi keluarga itu tetap yang paling utama gitu ya. Jadi jangan sampai kesibukan kita untuk mencari uang itu membuat kita berambisi sehingga justru melupakan keluarga atau gitu mungkin ya. Anak-anak kasihan juga ya. Melupakan momen-momen penting yang seharusnya selalu kita lewatkan bersama keluarga dan hal-hal lainnya ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang hal itu ya. Tapi intinya tadi seperti yang kami bilang,
adalah bagaimana kita bisa membina kesatuan dan persatuan dalam keluarga kita untuk kebahagiaan dan kedamaian yang pastinya akan kita dapatkan sepanjang kehidupan kita. Ya, itu adalah bagaimana kita memulai mempersatukan selain sesuatu yang besar nih, contohnya mungkin lingkungan kita dengan tetangga kita, dengan yang lebih luas lagi negara kita, bagaimana kita mencapai sebuah kebersamaan yang lebih damai, tentram, nyaman dalam kehidupan ini. Nah, itu dimulai dari keluarga kita ya. Dimulai dari diri kita sendiri dalam keluarga untuk belajar, sehingga nanti itu akan memiliki dampak atau pengaruh juga bersama tetangga kita, ya, lingkungan kita, dan bahkan negara atau bahkan dunia ya. Anda akan menjadi contoh bagi semua orang di bumi ini. Ya, karena memang keluarga itu adalah sekolah kehidupan ya. Kita belajar banyak hal itu ya. Bagaimana menguasai emosi kita, bagaimana kita berkembang dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar banyak hal, itu sekolahnya ya di dalam keluarga gitu ya. Mengasihi satu sama lain, menghargai satu sama lain ya, mendengarkan orang berbicara juga gitu ya. Itu juga akan membantu bagaimana kita akan memperoleh kedamaian bersama yang lainnya, Ya. di keluarga, di lingkungan, di negara, bahkan di dunia. Ya, jadi kita akan terlatih ya, dan latihan itu dimulai dari keluarga ya, karena memang sejak kita bangun tidur dan kemudian ketika kita akan tidur lagi gitu, seperti itu, seharusnya banyak waktu yang bisa kita luangkan bersama keluarga kita. Seperti itu. Ya. Ya. Dan itu akan menolong kita untuk dapat lebih meningkatkan kasih kita, untuk dapat lebih melakukan banyak pelayanan, untuk dapat berkembang dan maju ya, saat kita bisa membina sekali lagi persatuan dan kesatuan dalam keluarga kita. Ya. Oke. Nah, itu ya, sebelum kita mungkin memperlihatkan diri kita memiliki dedikasi yang baik di dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita juga mungkin kita coba dedikasi kita diasah dalam keluarga. Itu untuk belajar kita ya dalam kehidupan ini. Karena memang di sini tidak ada sebuah mungkin peraturan yang sangat resmi untuk melakukan atau belajar kehidupan ini dengan lebih baik ya dalam keluarga ini. Kita memiliki kendali oleh diri kita sendiri. Yang paling penting itu adalah sesuatu yang baik yang dapat kita lakukan, kita belajar di dalam rumah. Ya. Kemudian kita tahu bahwa pernikahan itu sendiri itu merupakan arti dari kemitraan yang setara. Ya, jadi kita sama ya, seperti itu. Jangan ada yang dominan gitu ya. Jadi suami lebih dominan daripada istri atau istri lebih dominan daripada suami gitu ya. Ketika kita bisa dalam kehidupan pernikahan kita menjadi setara, itu akan menolong kita sebagai pasangan yang benar-benar saling mendukung tadi. Saling mendukung satu sama lain, saling menghargai tadi satu sama lain. Dan kita juga tahu bahwa kita bisa memperoleh manfaat-manfaat dari rekan kita gitu ya. Adalah tujuannya untuk mempersatukan kita, merasakan kedamaian dalam keluarga kita. Ya. Kerjasama yang baik sebagai kemitraan yang setara dalam pernikahan itu akan menolong kita untuk dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, dan biasanya itu nantinya akan membuat kita lebih efektif dalam waktu kita ya, karena tadi sesuatu yang biasanya dikerjakan sendiri sekarang dilakukan bersama ya. Nah, tentu saja kita ketika hidup sendiri kadangkala kita pusing dengan apa yang mungkin harus dilakukan ya. Apa mungkin contohnya tugas kantor Anda yang mungkin tidak selesai dikerjakan di rumah ya. Nah, ketika dikerjakan di rumah mungkin istri juga bisa bantu, atau bahkan mungkin suami juga bisa bantu ya.
untuk menyelesaikan dengan lebih cepat, maksudnya di sini ya, bisa saling membantu untuk melakukan pekerjaan kita. Apakah itu Anda sewaktu Anda melakukan bisnis atau mungkin sewaktu Anda melakukan apa namanya, sebagai karyawan di sebuah kerjaan atau kantor Anda. Ya, yang paling penting Anda bisa mencapai tujuan ataupun menyelesaikan permasalahan pekerjaan Anda dengan lebih cepat, lebih baik. Iya, seperti biasanya ya. Contoh. Oke. Misalnya kalau biasanya pagi ya, pagi Mhm. kan istri biasanya nyiapin semuanya tuh ya. Sebelum suami berangkat kerja, pagi kalau sudah ada anak-anak gitu ya, sebelum mereka berangkat ke sekolah dan lain sebagainya, semuanya sudah siap nih ya di meja makan ya, dari mulai makanan, susu, kemudian mungkin persiapan bekal dan lain sebagainya gitu ya, rumah bersih. Ya, jadi Ya. seperti itu dan suami bisa siap untuk melakukan pekerjaan ya. Mhm. Seperti itu bentuk dukungannya, salah satunya seperti itu. Ya, ada satu pengalaman nih yang mungkin kita bisa mempersatukan lebih dekat juga dengan suami. Jadi contohnya ketika saya bekerja sibuk di komputer begini, dan tentunya ini, waduh, saya udah jam makan siang nih, saya harus berhenti dulu nih, gitu ya. Nah, kalau saya jam makan siang berhenti, kemudian saya makan, mungkin makan sekitar 10 atau 15 menit. Sehingga 10 sampai 15 menit itu akan mengurangi waktu kerja saya waktu tadi, contohnya seperti itu. Nah, istri saya punya akal tuh untuk menyelesaikan bahwa 10 menit, 15 menit itu masih tetap berjalan walaupun saya harus dulu makan dulu nih gitu ya. Sehingga dia harus menyuapi saya. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ketika saya bekerja, saya disuapi kayak anak kecil seperti itu. Oke, itu bisa lakukan. Nah, Anda bisa lakukan juga di rumah. Boleh. Ya, Gitu ya. jadi selain lebih romantis ya, rasanya juga pastinya lebih gimana kalau disuapin. Dan iya betul, rasanya lebih enak disuapin gitu ya, makan daripada makan sendiri gitu, rasanya beda. Rasanya lebih lezat dan tentu saja lebih efektif waktu juga ya kan. Ya, Jadi sekian banyak waktu yang seharusnya istilahnya buat mengerjakan itu gitu bisa sambil mengerjakan sambil makan gitu seperti itu. Jadi peribahasa baru bisa dimasukkan ya, sambil bekerja sambil makan. Ya, itu akan membantu kita juga untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik, dengan lancar. Iya, jadi seperti itu. Ada banyak sebenarnya hal-hal yang istimewa yang bisa dilakukan dan itu menyenangkan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi saya bilang bahwa setiap saat itu adalah momen istimewa yang tidak pernah ingin saya lewatkan berdua sebagai pasangan ya. Jadi kemanapun, dimanapun gitu ya, kita dapat selalu merasakan momen-momen istimewa sebagai pasangan ya. Karena memang tadi seperti yang kami bilang di awal bahwa pernikahan itu adalah kemitraan yang setara. Ya kan? Jadi maksudnya tadi di mana tidak ada satu pihak pun yang mendominasi. Ya kan nggak enak banget atau ya kalau ada dominan gitu seperti itu. Jadi kita berdua sama, kita semua berdua saling mengasihi, kita berdua saling mendukung dan kita berdua akan selalu bekerja sama untuk bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab dan juga untuk meraih semua hal termasuk cita-cita yang pasti kita rencanakan ya, termasuk nanti ke depannya merencanakan untuk punya anak, merencanakan untuk punya rumah sendiri, punya kendaraan ya, entah itu motor atau mungkin mobil, kemudian juga perencanaan ke depannya nih ya, yang pastinya nanti kita akan bahas terus di Bung Edi Official Channel untuk menjadikan sebuah keluarga itu keluarga yang harmonis gitu, yang membuat kita benar-benar bahagia ya, karena kalau kita bahagia dalam kehidupan kita itu akan membawa kedamaian ya. Kalau kita bahagia dan damai itu lebih mudah kita untuk melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita. Konsentrasi kita akan memperoleh bantuan. Kita apapun pekerjaan kita rasanya senang gitu ya. Ini akan dibawa ke kantor Anda dan ini akan dibawa ke waktu Anda melakukan pekerjaan bisnis Anda. Kalau kita merasakan damai dalam keluarga kita.
Jadi kedamaian dan kebahagiaan tadi seperti yang kami bilang itu bukan hanya idaman ya, bukan hanya angan-angan, tapi sesuatu yang mutlak diperlukan dan memang harus diperjuangkan ya. Ya, karena memang kesatuan itu penting. Ya, jadi jangan hanya suami saja yang mendominasi dalam keluarga atau justru sebaliknya, istri yang mendominasi semuanya. Jadi kita itu benar-benar sebagai rekan yang setara, ya. Yang ideal. Iya. Ya, sama-sama berjuang, sama-sama untuk menjalani kehidupan keluarga dengan lebih baik dari kedua orang yang suami dan istri, maksud saya. Ya. Jadi ketika kita misalnya ingin mencapai goal ya atau tujuan bersama gitu ya, keputusannya juga keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Iya. Ya, seperti itu. Termasuk juga ketika kita melakukan tugas-tugas di rumah, ya. Jadi bukan berarti kalau suami karena dia kerja gitu, terus dia udah ogah sama sekali membantu istri di rumah, bukan seperti itu ya. Jadi suami pun bisa membantu dan melakukan pekerjaan di rumah bersama, dan itu bukan hanya lebih romantis, tapi juga pekerjaan bisa cepat selesai. Ya. Dan semuanya terurus dengan baik sehingga kita punya waktu berdua yang lebih lama, ya. Iya. Karena itu memang yang penting untuk dilakukan. Ya, siapa yang tidak suka ya kalau selalu berduaan terus? Ya, pasangan suami dan istri juga. Ya, jadi sepertinya dunia hanya milik kita berdua. Yang lain kontrak ya. Ya, jadi suasana seperti itu memang yang sangat-sangat diidamkan ya. Jadi suatu ideal gitu ya. Tapi itu bukan berarti hanya angan-angan, bukan. Tapi semua orang bisa mewujudkannya sebagai keluarga yang ideal, sebagai keluarga yang idaman, sebagai pasangan yang selalu harmonis, mesra, romantis dan lain sebagainya. Ya, jadi memang harus ada harga yang kita bayar untuk semua hal itu, termasuk kebahagiaan yang kita dapatkan. Ya, dan itu kita yang menyetir ya. Atau misalkan kalau kita membuat kue ya, kue seperti apa yang kita inginkan ya kita buat kue itu. Begitu juga dengan pembentukan di dalam keluarga. Kondisi seperti apa yang kita harapkan, tentu saja damai dalam rumah tangga, ya penuh dengan rasa cinta dalam rumah tangga. Ya kita buat sesuatu itu, karena bukan orang lain yang membuat bagaimana kondisi keluarga kita. Kita sendiri sebagaimana anggota di dalamnya. Ya, jadi ada harga yang harus kita bayar, itu maksudnya kita harus memperjuangkan. Betul. Ya, dan bukan hanya dari satu pihak, tapi dari dua pihak yang sama-sama berjuang untuk menjadi bahagia, untuk selalu bisa merasakan kedamaian dan mewujudkan impian mereka berdua. Ya, terus berjuang, terus lakukan ya apa yang kita harapkan. Karena memang kuncinya dari diri kita sendiri ya. Ya. Dan mungkin orang lain yang akan memberikan motivasi seperti halnya saat ini yang kita lakukan untuk Anda semua di Bung Edi Channel ini, untuk membantu Anda memotivasi cara-cara bagaimana untuk menjalani kehidupan di dalam pernikahan dengan lebih baik. Ya, jadi suami yang baik dia akan berusaha untuk yang pertama pastinya menafkahi keluarga lah ya, karena itu memang tugas utama seorang suami ya. Kemudian melindungi istri dan anak-anak nantinya. Kemudian juga memberikan karena melindungi kan pastinya keamanan dan kenyamanan semampu ya, semaksimal yang bisa dia lakukan. Tapi istilahnya jangan merasa terbebani atau merasa menyalahkan diri sendiri kadang-kadang karena mungkin nggak bisa memberikan yang terbaik. Jadi misalnya karena memang penghasilan masih pas-pasan, masih berjuang dan lain sebagainya, kadang-kadang merasa sedih, merasa terbebani, kok aku nggak bisa ya membahagiakan istriku gitu ya dengan kekurangan yang ada gitu ya. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu bukan dilihat secara materi saja loh ya. Betul, ya. Dan jangan sampai kita merasa ciut gitu ya, sehingga kita seperti tidak berdaya.
kita seperti merasa kecil terus gitu ya, ciut ya. Tapi eh, kita sendiri yang menentukan dan kita sendiri yang berjuang. Dan tentunya juga Anda bisa menggunakan tadi seperti saya, mungkin ada sumber-sumber lainnya juga yang mendukung dari mungkin bisnis Anda yang Anda kerjakan, atau sebagaimana Anda adalah seorang karyawan gitu ya, para suami. Ya, jadi istilahnya memang ketika kita membangun rumah tangga ya, apalagi baru ya, dari keluarga yang baru gitu ya, itu kita seperti membangun fondasi gitu ya. Ya. Jadi harus kuat dulu ya dasarnya ya. Jadi cinta yang saling tulus ya, yang benar-benar mengasihi, yang mau saling berkorban, yang mau saling mendukung, yang mau saling membantu seperti itu. Nah, kalau dasarnya udah kuat gitu, kita akan membangun cintanya juga lebih lebih enak gitu ya. Dan kalau memang ini dilakukan terus bersama-sama akan lebih jadi itu benar-benar bangunan itu, dan bukan hanya asal bangunan, tapi benar-benar kita akan membangun istana bagi keluarga kita. Ya, bayangkan kalau istana itu seperti apa, segala sesuatunya, merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita, dan bahkan mungkin kebanggaan dari apa yang kita miliki. Itu juga dalam keluarga kita ya, segala sesuatu kita bangun, tentu saja tidak serta-merta itu membentuk istana sendiri keluarga, tapi tahap demi tahap seperti tadi istri saya bicara dari mulai fondasi ya, kemudian dinding ya, kemudian atap ya, dan menjadi sebuah bangunan yang indah mengenai keluarga kita. Ya, jadi memang semuanya perlu waktu ya. Terkadang banyak sekali orang ingin sesuatu yang instan gitu ya. Jadi semuanya pengen cepat dimiliki seperti itu, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa dapat itu ya. Seperti dengan nanti kita akan belajar lebih banyak ya di Bung Edi Official Channel. Tetap bersama kami tentu saja tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari hutang dan lain sebagainya ya. Tapi itu nanti di saat ini kita akan fokus bagaimana kita bisa membina kesatuan dalam hubungan pernikahan kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketekunan, konsisten ya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar bukan hanya kebahagiaan dan kedamaian yang kita dapatkan, tapi juga terlebih dari itu semua harapan kita sebagai pasangan dan sebagai keluarga nantinya akan terwujud ya. Semua orang ingin nyaman hidupnya ya, dan kenyamanan itu tadi bukan juga karena kita kaya, karena hartanya banyak, bukan kenyamanan itu, tapi kondisi keluarga seperti apa ya, dan kita yang membentuknya. Iya, jadi tadi kita belajar banyak tentang bagaimana pentingnya kita membina kesatuan ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan agar kesatuan ini bisa diwujudkan ya. Yang paling penting yang pertama adalah sebuah keluarga itu akan dapat lebih bersatu ketika mereka memiliki kekuatan spiritual yang baik ya. Jadi biasakan dalam sebuah keluarga itu untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung kita untuk dapat lebih dekat ya kepada Tuhan ya. Itu menolong kita untuk lebih diperkuat ya secara rohani, karena ketika spiritualnya kuat itu otomatis dia akan memiliki daya tahan yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Ya, betul. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan juga tahu apa yang memiliki harapan yang kita miliki. Apalagi mengenai kebersamaan dan kesatuan, Tuhan menginginkan itu untuk kita semuanya. Sehingga kita merasakan tadi kenyamanan, kedamaian dalam rumah tangga kita. Ya, jadi biasakan sejak kalian, sahabat semuanya, masih sebagai pasangan baru untuk lebih memperkuat iman dan ketakwaan kalian masing-masing ya, dan dibangun bersama sebagai pasangan. Dan selanjutnya nanti ketika anak-anak mulai lahir, tanamkan itu sejak dini. Jadi sebuah keluarga yang kuat keimanannya itu akan menolong untuk dapat siap menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Betul. Ya.
Kemudian yang selanjutnya sebagai pasangan dan juga sebagai keluarga nantinya, kita semuanya diharapkan untuk selalu bekerja bersama tadi. Nggak sendiri-sendiri ya, karena kalau sendiri-sendiri nggak akan selesai-selesai. Seperti itu. Kemudian juga merencanakan bagaimana keuangan keluarga itu digunakan Dengan ya, benar. dengan benar. Karena seringkali banyak sekali masalah keluarga itu berakar dari pengelolaan keuangan yang kurang bijaksana. Sehingga mungkin Anda akan merasakan kurang, oh ini hanya gara-gara kamu pendapatannya sedikit, misalkan. Ya, sebetulnya berapapun yang Anda dapatkan, kalau diatur dengan baik dan benar keuangan tersebut, itu akan mencukupi. Ya, seperti itu. Ya. Dan nanti kita seperti yang kami janjikan, untuk di rubrik keluarga selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang hal itu ya. Jadi pentingnya kita untuk merencanakan keuangan dengan baik dan bijaksana untuk kepentingan bersama sebagai sebuah keluarga ya. Kemudian juga kita penting sekali untuk selalu bertemu, untuk selalu berkomunikasi dengan baik, memusyawarahkan ya. Sekali lagi musyawarah itu memang sangat penting dilakukan ya. Jadi bukan hanya keputusan satu orang yang mendominan ya, karena nantinya itu nggak akan bagus ya kalau hanya satu orang yang memutuskan. Jadi biasakan sebagai pasangan dan juga sebagai keluarga, ketika kita ingin merencanakan sesuatu, bawa itu dalam musyawarah bersama ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan tentang banyak hal. Di antaranya yang pertama, adanya aturan-aturan dalam rumah tangga ya. Kita tahu bahwa aturan dibuat itu bukan untuk membatasi kita, tapi membuat segala sesuatunya lebih teratur. Ya. Dan juga bukan untuk dilanggar. Iya. Ya. Makanya sebenarnya itu bukan untuk membatasi kemerdekaan kita gitu ya, tapi itu membuat kita lebih nyaman, lebih aman. Aturan dibuat memang untuk keamanan kita, jadi penting bagi kita untuk bisa mematuhinya ya. Itulah sebabnya kenapa ketika aturan itu dibuat, itu harus dimusyawarahkan yang terbaik dan juga tentu saja disetujui oleh semua anggota keluarga. Ya. Sebenarnya memang itu tadi tujuannya ke kebijaksanaan dalam segala hal yang kita lakukan. Ya. Jadi selain bagaimana kita memusyawarahkan untuk membuat aturan dalam keluarga, kemudian juga bagaimana caranya untuk mendisiplinkan anak-anak. Nantinya kalau kita sudah dikaruniai putra dan putri, kita juga udah mulai bisa membuat rambu-rambu lah istilahnya seperti itu. Apa yang kita lakukan bersama untuk menolong mendisiplinkan anak-anak kita dan tentu saja membangun mereka dalam tadi pondasi keluarga yang kuat. Ya, kemudian kita tahu bahwa anak-anak itu selalu melihat teladan dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya kompak, kalau orang tuanya selalu bisa menyatukan keputusan bersama yang baik gitu ya, itu akan menolong anak-anak untuk terbiasa. Sahabat semua, jadi biasakan sebagai pasangan itu untuk melakukan musyawarah ya bersama untuk apapun ya. Termasuk ketika kita membuat aturan ya. Karena aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Ya. Jadi aturan dalam rumah tangga itu juga penting, bahkan sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lah ya istilahnya seperti itu ya, untuk keluarga itu sendiri ya. Jadi itulah pentingnya kenapa ketika kita membuat aturan itu enggak didominasi oleh satu orang untuk membuat keputusan. Jadi bukan hanya ayah gitu ya atau ibu gitu ya, tapi itu dirundingkan bersama agar nantinya bisa dibuat keputusan bersama atau aturan yang benar-benar bisa dilakukan dengan baik ya. Dan teladan orang tua itu adalah yang utama. Tuh. Ya, jadi anak-anak akan melihat bagaimana orang tua itu konsisten ya dalam mematuhi aturan yang mereka buat sendiri gitu ya. Maksudnya juga dibuat bersama-sama gitu ya, bersama anak, tapi itu kan sudah dimusyawarahkan. Jadi anak-anak akan melihat bagaimana kita konsisten dalam membuat mematuhi aturan yang sudah dibuat seperti itu. Dan ketika mereka melihat teladan kita, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Ya, pembentukan anak-anak dan karakter ini memang tadi
hanya ada di dalam keluarga ya. Mereka akan melihat bagaimana perilaku atau sikap-sikap kita setiap hari, karena memang setiap hari mereka bertemu dengan kita di dalam rumah kita ya. Dan jikalau kita memberikan teladan tadi dengan baik ya, bagaimana kita bersikap, bertindak ya, apalagi mungkin melalui perkataan kita juga kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita juga ya, itu juga mereka akan melihat dan itu akan jadi contoh buat mereka. Sehingga mereka pun akan merasakan kedamaian, kenyamanan ketika kita melakukan tindakan-tindakan untuk menjadi teladan bagi mereka. Ya, seperti itu. Ya, kemudian di sini kita juga penting untuk dapat selalu melakukan semuanya bersama tadi ya, sebagai pasangan maupun sebagai keluarga. Karena biasanya ketika kita melakukan kegiatan secara bersama itu pasti seru, ya kan? Kemudian rame, nyenengin, dan yang pastinya pasti membuat kebahagiaan buat kita sebagai keluarga, ya. Jadi seringlah buat agenda untuk jalan-jalan, nggak usah harus mahal, ya kan? Ya. Jadi yang deket-deket aja gitu ya, atau mungkin berkebun bersama ya, atau kalau misalnya nggak punya kebun gitu ya, ya kita nanam apa di teras rumah kita, manfaatkan apa namanya tempat yang walaupun sempit itu bisa kita lakukan untuk menanam tanaman hias atau apa, kan sekarang lagi ngetren seperti itu ya. Kemudian juga kadang makan di luar ya. Makan di luar bukan berarti harus ke rumah makan atau restoran ya kalau nggak punya duit. Kita mungkin bisa di luar aja gitu ya, di teras atau apa, sekali-sekali kita makan di situ. Atau kalau memang kita punya halaman atau kebun, bisa pesta kebun atau camping bersama atau apapun itu. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan bersama yang pastinya akan sangat menyenangkan sebagai keluarga ya, atau masak bareng atau ya apapun lah. Ya, dan itu akan menjadi kita lebih dekat dengan anak-anak kita juga dekat dengan orang tua, ya, seperti kita gini. Karena memang dengan kedekatan seperti itu, semua apa yang dia punya unek-unek, punya masalah, dia akan cerita kepada orang tua. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Ketika anak-anak memiliki masalah ya dalam kehidupan mereka di sekolah, dengan teman-teman mereka, dilindungi di lingkungan kita juga. Nah, mereka akan terbuka dengan kita, sehingga kita pun bisa melindungi mereka. Kita bisa memberikan cara-cara yang terbaik dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kehidupan mereka, anak-anak kita. Ya, itu jadi tanggung jawab kita sebagaimana orang tua. Iya. Nah, kemudian setelah kita melakukan hal-hal ini bersama, selalu ingat tadi ya, bahwa kita bisa saling membantu tadi ya, saling membantu. Terus kemudian juga jangan pernah lupa agar, apalagi kita ya sebagai pertama saya bicara sebagai pasangan ya, jadi jadilah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada pasangan atau kepada anak-anak kita ya sebagai keluarga ketika mereka berhasil dalam meraih sesuatu. Jadi tolong hadiri momen-momen penting dalam kehidupan pasangan maupun anak-anak kita, karena itu pastinya akan memberi support yang luar biasa buat mereka. Ya, itu akan mendukung mereka dan mereka akan bangga, mereka akan senang ketika orang-orang terdekat mereka, yaitu orang tua, itu akan ketika juga ikut mendukung, menyaksikan, bahkan ketika mereka berkompetisi gitu, mengantar mereka kemanapun mereka melakukan kegiatan-kegiatan kompetisi ataupun hal-hal lainnya. Ya. Jadi dan juga jadilah orang pertama yang menangis bersama dan memberikan pelukan kepada pasangan maupun anak-anak kita ketika mereka sedih, ketika mereka kecewa, atau ketika mereka gagal dalam meraih sesuatu ya. Jadi itu akan memberikan kekuatan lebih untuk bangkit lagi ya. Jadi kegagalan itu bukan akhir segala sesuatunya, tapi kegagalan itu adalah awal bagi kita benar-benar untuk meraih kesuksesan gitu. Jadi jadilah seorang pendukung yang akan selalu ada di samping pasangan dan di samping anak-anak kita. Ya, tentu saja dukungannya sangat luar biasa ya. Punya nilai yang sangat tinggi bagaimana dukungan orang tua kepada anak-anak kita. Mereka juga akan merasakan yang berbeda dukungan-dukungan tersebut. Iya.
Jadi dari sini kita belajar bahwa suami dan istri itu memang benar-benar tadi mitra yang setara ya, dimana kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi ya, untuk membentuk suatu keutuhan dari dua menjadi satu, benar-benar disatukan. Ya. Dan juga untuk memperoleh kebahagiaan yang terbesar dan hasil yang terbaik itu diperlukan tadi kerjasama, saling memberi, saling mendukung, saling mengasihi seperti itu. Karena ketika kita saling mengisi ya dalam kehidupan kita, itu benar-benar akan menjadikan kehidupan kita penuh ya, selalu penuh kebahagiaan, penuh kedamaian seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa penting bagi setiap dari kita untuk saling mengenal sifat-sifat pribadi kita ya. Jadi memang kita benar-benar dua orang yang berbeda gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan itu harus sama, harus menjadi apa namanya sama, benar-benar sama enggak gitu ya. Tapi bagaimana dari perbedaan ini bisa kita satukan sehingga benar-benar jadi satu kesatuan. Ya, itu dibutuhkan kesatuan. Kita bersama-sama sehingga kita saling juga menanggapi ya satu sama lain, sehingga di situ akan terjadi sesuatu yang mencapai satu titik tujuan dari mana bagaimana kita memiliki pengharapan dan hal-hal yang mungkin kita sedang lakukan ya dalam kehidupan keluarga kita. Ya, jadi dari perbedaan yang ada ini kita berusaha untuk menyatukan tadi ya. Karena seringkali kan kita pengennya gitu, banyak sekali saya mendengar bahwa ketika kita menikah gitu ya, atau kita ingin menikah itu menginginkan orang yang satu sempurna atau satu frekuensi dengan kita gitu ya. Itu nggak mudah gitu, itu nggak mudah. Jadi memang kita benar-benar berbeda dan perbedaan itulah yang justru akan saling melengkapi buat kita. Ya betul, karena memang dari namanya juga kesatuan itu kan dari sumber yang berbeda gitu ya. Kalau satu ya tetap satu, tapi kalau masalah kesatuan itu adalah sumber yang berbeda ya, yaitu yang bagaimana cara banyak orang mungkin tidak mengetahui caranya bagaimana mempersatukan satu hati dan satu pikiran ya di antara suami dan istri. Itu sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, cinta, kedamaian dalam keluarga. Juga bersama anak-anak kita, mereka akan merasakan juga. Ya, jadi cara kita berpikir itu akan sangat mempengaruhi nantinya tindakan kita ya. Makanya kita dalam kita berpikir gitu, itu akan menolong kita sebagai pasangan untuk mulai memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, atau sesuatu yang membangun yang akan benar-benar memperkuat kita sebagai pasangan dan sebagai keluarga. Ya, sahabat, jadi cara kita berpikir dan ketika kita menyatukan dua pikiran yang berbeda ini, nantinya akan menghasilkan tindakan yang luar biasa yang akan menolong kita berdua sebagai pasangan dan juga sebagai keluarga nantinya untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan keluarga kita yang akan berpengaruh bagi sukacita kita di dalam keluarga. Ya, betul. Ya, dan kita tahu bahwa ketika kita ingin merencanakan sesuatu itu tadi ya, penting bagi kita untuk tidak merencanakan sendirian gitu ya. Jadi kita coba terbuka dengan pasangan kita. Ya, dengan anak-anak kita ya, kalau kita udah mulai ada anak-anak, jadi keterbukaan itu penting untuk misalnya nih ya, kita ingin merencanakan sesuatu tapi keuangan mepet dan lain sebagainya, ya kita akan jelaskan itu di forum keluarga ya, istilahnya seperti itu. Kita musyawarahkan bersama apa yang terbaik dengan keterbatasan yang kita punya, tapi memang kita menginginkan sesuatu yang memang untuk kepentingan bersama. Misalnya kita sudah lama ngontrak nih ya, dan kita ingin memiliki rumah sendiri. Entah itu kita mau ambil secara KPR ya, atau mungkin kita mau cari tanah yang murah gitu ya, di yang agak pelosok atau apapun itu, karena memang dana kita terbatas. Nah, kita rundingkan itu. Jadi keluarga akan tahu dana yang kita miliki dan bagaimana kita tetap bisa mewujudkan impian itu. Mungkin ada beberapa
hal yang bisa kita hemat, yang pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting gitu mungkin bisa dikurangi dan lain sebagainya sehingga kita bisa mewujudkan impian kita untuk memiliki rumah idaman Ya, misalnya. betul. Nah, dan kadang anak-anak kita juga mereka memiliki keinginan ya. Kadang itu juga terpengaruh dengan lingkungan dan anak-anak kita juga terpengaruh dengan teman-teman mereka di sekolah ya, dimanapun mereka dengan pergaulan mereka. Itu kadang-kadang mereka memiliki keinginan yang membutuhkan itu dana ataupun keuangan keluarga harus keluar. Nah, ini mereka pun pasti memahami dan mengerti mengenai kondisi keuangan kita. Ketika mungkin kita, oh kita nggak punya duit nih, kita bagaimana cara kita, apa namanya, anak-anak kita bisa paham gitu ya. Ya itu tadi ya kita harus berbicara dewan keluarga ya istilahnya di situ. Kita menyampaikan apa namanya kondisi keuangan kita, kita memberikan dia anak-anak kita memahami pengertian mengenai penggunaan keuangan dengan bijaksana dan juga mereka harus memahami juga bahwa eh, apakah itu sesuatu yang penting gitu ya apa yang dia inginkan dan jikalau memang itu bisa ditunda ya mungkin bisa ditunda ya dan jika memang itu mendesak tetapi hal yang penting ya kita bisa sesuai dengan keputusannya nanti bersama ya dalam keluarga yang jelas mereka mesti memahami kondisi juga kemampuan daripada orang tua juga Iya. sehingga mereka akan mendapatkan sebuah pembelajaran juga ya untuk masa depan mereka seperti apa nanti ketika mereka mengalami keuangan apa namanya mengalami keluarga ketika mereka juga suatu saat nanti menikah gitu ya. Ya, jadi memang Pembelajaran juga di kita. penting bagi sebagai pasangan dan keluarga untuk tadi keterbukaan, komunikasi yang baik, kemudian juga perencanaan yang baik untuk apapun ya. Jadi seperti tadi misalnya ingin punya rumah gitu atau mungkin kita anak-anak udah semakin besar nih gitu sepeda motor kayaknya sudah nggak muat lagi nih gitu memungkinkan nggak kita untuk misalnya beli mobil gitu ya dengan dana yang terbatas apa yang bisa kita lakukan tanpa memberatkan ekonomi keluarga itu sendiri ya nanti kita akan bahas lebih banyak juga tentang bagaimana pengaturan keuangan yang lebih baik ya di Bung Edi Official Channel selalu pastinya harus selalu bergabung di sini nih ya seperti itu. Oke, jadi penting bagi setiap dari kita tadi untuk selalu berusaha mengatasi setiap tantangan yang ada itu bersama ya. Ketika kita mengatasinya dengan penuh kasih jadi jangan dengan emosi ya kalau kita lagi menghadapi tantangan kehidupan ya karena kita harus diciptakan suasana yang jernih untuk pikiran kita ketika kita mengalami masalah di hadapan kita khususnya masalah keluarga ya dan ketika kita apa namanya pikiran kita fresh, nyaman, itu kita akan mudah untuk berpikir. Walau berbeda lagi dengan kondisi kita membuat kita marah-marah seperti itu ya, teriak-teriak di dalam rumah ya. Kecuali kalau rumahnya kebakaran ya boleh teriak gitu ya. Tapi kalau misalkan masalah kondisi apa namanya dalam rumah tangga dalam mengatasi segala sesuatu alangkah lebih baik dan itu memang harus kita menahan emosional kita sehingga kita menciptakan kondisi yang baik setiap anggota keluarga bisa berpikir dengan baik karena memang keadaannya nyaman. Ya, kemudian juga yang penting untuk kita ingat dalam sebuah keluarga itu adalah kita perlu harus membiasakan diri dengan pasangan kita ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang menurut saya baik ini ya padahal menurut suami saya misalnya kurang baik gitu seperti itu jadi mari kita berusaha sebagai pasangan dan juga sebagai keluarga itu untuk bisa mengerti kondisi atau keadaan dari pasangan atau individu anak-anak kita seperti itu ya jadi kita tahu bahwa akan lebih baik jika kita bekerja dengan lebih keras lagi untuk saling terbiasa dengan satu sama lain daripada terus-menerus berusaha untuk saling mengubah satu sama lain. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, kita inginnya seperti ini gitu ya. Padahal ya setiap orang itu istimewa dengan segala hal yang dia punya gitu ya. Jadi hari ini di Bung Edi Official Channel kita diajarkan sesuatu hal yang luar biasa bahwa
Mari kita berusaha untuk saling terbiasa dengan satu sama lain daripada terus berusaha untuk saling mengubah satu sama lain. Karena ketika kita memiliki keinginan yang keras untuk mengubah orang lain, justru nanti jatuh-jatuhnya sakit ya. Kan gak nyaman seperti itu ya kan? Karena memang kita itu pribadi yang unik, setiap orang kita berbeda, kita unik, kita istimewa seperti itu. Jadi jangan memaksakan seseorang untuk menjadi seperti yang kita inginkan, yang dalam angan-angan kita seperti itu ya. Kita harus saling memahami ya bahwa setiap kondisi, setiap karakter memang berbeda-beda. Tetapi dari karakter itu harus dipersatukan dari perbedaan itu untuk menjadi satu tujuan yang sama di antara anggota keluarga kita. Ya. Ya. Kemudian di sini kita juga belajar bahwa tidak ada hal apapun yang dapat merusak pernikahan kita. Pastikan itu, ya. Jadi ketika kita sudah di alam bawah sadar kita itu selalu tertanam bahwa tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang akan mampu merusak kebahagiaan dalam pernikahan kita, ya pernikahan kita akan baik-baik saja, semuanya selalu bahagia, kita merasakan kenyamanan, seperti itu. Ya, tetap perkuat keluarga kita. Ya, jadi ada harga yang harus kita bayar. Maksudnya harus ada perjuangan untuk benar-benar mempertahankan pernikahan itu agar selalu utuh, agar selalu bahagia, agar selalu harmonis, seperti itu. Agar pernikahan itu benar-benar menjadi pernikahan yang hidup, ya, pernikahan yang berhasil, seperti itu. Ya, bukan harganya harus dibayar dengan uang, gitu, tapi harga dari kerja keras kita, ya, dari upaya kita. Lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau kita diam saja mungkin tidak akan terjadi ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita harus hanya berjuang. Kalaupun mungkin hanya rencana terbaik pun yang kita miliki, tapi kalau rencana itu tidak ditindaki, dilakukan, ya tidak akan ada hasil. Ya. Jadi buatlah tekad masing-masing sebagai pribadi, sebagai pasangan dan sebagai keluarga untuk menjadikan pernikahan kita itu benar-benar bahagia, menjadi sebuah pernikahan yang berhasil. Karena terlalu banyak sekarang yang sangat menyedihkan adalah kehancuran-kehancuran dalam keluarga. Karena apa? Karena kita nggak berjuang gitu ya, untuk benar-benar mempertahankan itu gitu ya. Dimana banyak hati yang terluka, banyak hati yang dilukai, apalagi anak-anak, kasihan sekali kan ya, seperti itu. Dan kadang-kadang kehidupan menjadi hancur. Jadi kita diingatkan untuk selalu bersikap saling setia satu sama lain, ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa ketika kita menikah, kita selalu diingatkan bahwa kita akan disatukan dengan pasangan kita, tidak dengan yang lain. Jadi pasangan kita adalah satu-satunya, segalanya buat kita, yang harus kita perjuangkan agar pernikahan kita menjadi lebih bahagia dan berhasil. Masing-masing dari diri kita, suami dan istri, ya harus memiliki satu tujuan yang sama tadi ya, untuk berjuang, mempersatukan, berjuang terus dilakukan demi keutuhan, ya, demi kesetiaan di antara anggota keluarga. Ya, jadi pasangan seharusnya akan menjadi yang utama dalam kehidupan kita, dan tidak ada kehidupan sosial, bahkan pekerjaan sekalipun, kehidupan politik, dan apapun itu yang dapat menggantikan prioritas sebagai pasangan kita. Ya, jadi pasangan itu adalah yang utama, lebih dari apapun, dan itulah sebabnya kenapa kita akan benar-benar menjaga keutuhan pernikahan kita dan menjadi pernikahan yang berhasil. Ya, kemudian ada beberapa tips ya sebelum kita akhiri bahasan kita tentang bagaimana kita membina kesatuan dalam keluarga itu. Yang pertama adalah, dan tipsnya itu hanya ada di Bung Edi Official Channel ya. Jadi makanya jangan pernah beranjak dari channel ini gitu ya. Karena bukan hanya memberikan informasi, tapi benar-benar akan memotivasi, akan menolong individu-individu dan keluarga untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Ya, kuncinya, caranya, yang pertama adalah suami dapat menjadwalkan ulang pekerjaan, rekreasi atau janji-janji lainnya demi merayakan ulang tahun istrinya misalnya itu. Jadi
istri itu adalah yang utama. Begitu juga dengan suami, suami itu juga adalah yang utama. Jadi kalau ada hal-hal lain itu yang akan mengganggu hubungan keluarga kita, ya kita tetap utamakan pasangan kita. Ya, Seperti itu. jadwal itu penting ya, sehingga nanti ketika Anda sedang bekerja, Anda akan ingat ya, atau mungkin sudah terjadwal ya, sehingga itu akan tidak mengganggu acara keluarga Anda. Iya. Itu sangat penting, lebih Iya. penting. Kemudian tadi seperti yang kami bilang di awal bahwa kehidupan spiritual itu sangat penting ya dalam kehidupan keluarga. Jadi ketika keluarga itu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, kebahagiaan itu pasti akan dirasakan ya. Jadi di sini tips yang selanjutnya adalah istri dapat selalu mendoakan untuk keberhasilan suaminya. Waduh ya kan, selalu dibawa dalam doa ya. Dan itu akan menolong nantinya benar-benar sepanjang hari yang dilalui suaminya di sepanjang kehidupannya juga akan selalu terbimbing ya, seperti itu, karena doa-doa yang dipanjatkan oleh istrinya. Kemudian juga kita dapat saling mendengarkan satu sama lain sebagai suami dan istri, meskipun dalam suasana yang paling tidak nyaman sekalipun. Jadi ketika sesuatu terjadi, tantangan terjadi, karena memang nggak menutup kemungkinan ya, namanya kehidupan keluarga itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang nggak nggak kita harapkan lah, seperti itu ya. Tidak Tapi semulus apa iya, yang kita bayangkan. nah ketika sesuatu yang nggak nyaman ini terjadi, tetap saling perhatikan, tetap saling mengasihi, tetap saling mendengarkan, itu penting karena memang komunikasi itu yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian kita dapat selalu berbicara dengan penuh kasih ya, terlepas dari mungkin kita lagi banyak masalah, mungkin dalam keadaan sakit atau tertekan atau apapun, jangan sampai kita menunjukkan ketidaknyamanan itu di hadapan pasangan kita. Jadi nantinya suasananya jadi nggak nyaman lah ya, seperti itu. Jadi tetap penuh kasih, tetap berusaha tersenyum, tetap berusaha memberikan yang terbaik, penuh hormat mengenai satu sama lain sewaktu kita berbicara, dan itu akan menolong kita untuk melupakan sebenarnya masalah-masalah kita. Jadi bawa enjoy lah, seperti itu. Apapun yang terjadi. Ya, tentu saja. Kita harus itu suasana yang kita ciptakan tentunya ya. Jangan kita menciptakan suasana yang tidak menyenangkan, tetapi itu kita sendiri yang menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya. Ada di tangan Anda. Sip ya. Jadi memang penting bagi setiap dari kita sebagai pasangan, ketika kita ingin kebahagiaan, ketika kita ingin kedamaian, yang pertama yang harus dilakukan adalah binalah kesatuan dalam hubungan kita sebagai suami dan istri. Ya. Terima kasih sahabat telah bergabung di Bung Edi Official Channel. Ya. Dan kami mengundang sahabat semuanya untuk terus bergabung dan mengikuti berbagai rubrik yang ada di sini, karena itu akan menolong sahabat semuanya sebagai pribadi dan keluarga benar-benar untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan kalian. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda dan siapapun itu. Terima kasih.